Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, dengan ketegangan geopolitik yang meningkat dari Timur Tengah hingga Asia Tengah, sebuah wacana yang dulu hanya mengisi ruang kajian sejarah kini perlahan merayap kembali ke permukaan. Bagaimana jika kekhalifahan bangkit di era modern, bukan sebagai kelompok kecil atau gerakan ilegal, tetapi sebagai struktur politik besar sebuah entitas negara supranasional yang legal, diakui, dan memiliki legitimasi internasional. Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang kosong. Sejarah panjang dunia Islam telah menyimpan memori kolektif mengenai kekhalifahan, dari kekhalifahan Rasyidun yang sederhana, hingga dinasti Umayyah yang membentang dari Spanyol sampai India, Abbasiyah yang menjadi pusat ilmu dunia, dan Utsmaniyah yang bertahan lebih dari 6 abad. Namun pertanyaan besarnya adalah, jika konsep itu kembali bangkit hari ini di tengah internet, nuklir, satelit, drone, AI, ekonomi global, apa yang akan terjadi? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali melihat sejarah dan realitas yang sudah terbentuk di lapangan. Akar historis, fakta-fakta yang masih tertanam di dunia nyata meski kekhalifahan Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924. Beberapa fakta sejarah tetap relevan hingga hari ini. 1. Jaringan umat global. Ada lebih dari 1,9 miliar muslim di dunia, tersebar di lebih dari 50 negara, dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara. Fakta lapangan, Nigeria, Pakistan, Indonesia, Turki, Bangladesh memiliki populasi muslim terbesar. Negara-negara ini memiliki angkatan bersenjata besar. Turki dan Pakistan bahkan masuk 10 besar dunia. Kedua, jejak simbolis tak pernah padam setiap penaklukan atau kemajuan Islam pada masa lalu. Damaskus, Baghdad, Cordoba, Istanbul meninggalkan simbol kejayaan. Hingga kini, Istanbul masih menjadi pusat ziarah sejarah. Baghdad dianggap simbol peradaban ilmu. Palestina tetap menjadi titik emosi global. Ini bukan opini, melainkan jejak historis yang terbukti lewat situs arkeologi, arsip Kesultanan Utsmaniyah, dan catatan kolonial. Ketiga, warisan hukum dan administrasi. Hingga saat ini, beberapa negara muslim masih menggunakan hukum keluarga berdasarkan warisan fiqh, sistem militer yang terilhami Utsmaniyah, arsip pemerintahan yang merujuk ke masa kekhalifahan. Turki memiliki arsip terbesar dari kekhalifahan, lebih dari 150 juta dokumen resmi, yang menunjukkan struktur pemerintahan modern bisa ditelusuri ke masa lalu. Kedua, titik pemicu, bagaimana dunia bisa sampai pada kebangkitan ini. Dalam skenario fiktif ini, dunia tidak tiba-tiba menyaksikan lahirnya kekhalifahan. Ada serangkaian peristiwa nyata yang secara historis dan geopolitik masuk akal yang menjadi pemicunya. Pertama, krisis energi globalas. China dan Eropa menghadapi konsumsi energi meningkat, cadangan minyak menurun, ketidakstabilan di negara penghasil minyak. Timur Tengah menyimpan 48% cadangan minyak dunia. Ini fakta dari OPEC Statistical Bulletin. Dalam fiksi ini, negara-negara Teluk menyadari bahwa kolaborasi politik akan membuat mereka lebih kuat menghadapi tekanan global. Kedua, konflik regional berlarut-larut. Konflik di Gaza, Suriah, Yaman, dan Afghanistan menciptakan migrasi besar-besaran, tekanan sosial, simpati global. Sementara itu, Rusia, China, dan Barat semakin bersaing dalam proxy war. Dunia menjadi multipolar, dan ruang bagi kekuatan baru terbuka. Ketiga, kebangkitan teknologi dunia Islam. Dalam 20 tahun terakhir, Turki memproduksi drone Bayraktar yang digunakan di 5 front perang nyata. Pakistan memiliki senjata nuklir. Indonesia menjadi ekonomi terbesar ASEAN. Qatar dan UAE menjadi pusat diplomasi internasional. Ini semua data nyata, bukan prediksi. Dalam narasi kita, negara-negara ini melihat peluang untuk membentuk aliansi baru atas dasar kepentingan geopolitik, bukan agama semata. Ketiga, deklarasi besar, lahirnya Majelis Umat Internasional di tahun yang menjadi titik balik cerita fiksi ini. Terjadi sebuah kejutan global. Turki, Indonesia, Qatar, Pakistan, Malaysia, dan beberapa negara Afrika Utara mengumumkan pembentukan sebuah Majelis Umat Internasional. MUA ini bukan kekhalifahan, tetapi lembaga koordinasi ekonomi, pusat diplomasi, wadah kolaborasi pertahanan, forum penengah konflik, mirip seperti Uni Eropa di masa awal European Coal and Steel Community. Fakta nyata di lapangan, sudah ada di 8 developing aid countries: Turki, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran,
Mesir, Nigeria. Ada OK Organization of Islamic Cooperation. Ada ICYF, Lembaga Kepemudaan Dunia Islam di Turki. Dalam cerita ini, semua ini digabungkan menjadi satu organisasi baru yang lebih kuat. Dunia terkejut, reaksi Barat, China, dan Rusia satu. Amerika Serikat melihat hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas NATO, pasar energi, dominasi dolar. Washington mengirim peringatan diplomatik, mengklaim bahwa integrasi militer negara-negara Muslim bisa menciptakan instabilitas regional. Kedua, Cina justru menyambut baik, karena melihat peluang, kerjasama infrastruktur, jalur dagang baru, akses ke Afrika dan Timur Tengah. China sudah memiliki Belt and Road Initiative di atas 30 negara Muslim. Ini fakta nyata. Ketiga, Rusia berada di posisi netral, tetapi tertarik pada kerjasama industri senjata, stabilitas di Kaukasus, pasar energi. Moskow sudah berhubungan erat dengan Turki, Iran, dan Suriah. Ini juga fakta. Kelima, transformasi besar dari Majelis Umat ke kekhalifahan modern setelah 8 tahun berdiri. Organisasi ini semakin kuat. Faktanya, ekonomi kolektif negara-negara anggota mencapai lebih dari 7 triliun dolar. Populasi gabungan lebih dari 800 juta jiwa. Kekuatan militer gabungan masuk 3 besar dunia. Dalam narasi ini, sebuah deklarasi bersejarah diumumkan melalui Sidang Akbar di Istanbul. Transformasi Majelis Umat Internasional menjadi kekhalifahan modern, sebuah struktur federasi, bukan kerajaan teokratik. Ini bukan kekhalifahan seperti abad ke-12, tetapi lebih seperti Uni Eropa dikombinasikan dengan negara federasi, dengan Dewan Syura Internasional, dengan konstitusi modern, dan sistem ekonomi digital. Tidak ada pemaksaan agama, tidak ada hukuman ekstrem, tidak ada simbol perang. Justru yang membedakannya, struktur politiknya bersumber dari tradisi sejarah Islam, tetapi dipadukan dengan demokrasi modern. Dampak global di segala aspek. Satu, dampak politik. Peta geopolitik dunia berubah. NATO terpecah karena Turki memiliki posisi ganda. Eropa mulai menjalin kerjasama ekonomi untuk menstabilkan impor energi. Kedua, dampak ekonomi. Mata uang digital bersama diluncurkan, dinar digital. Negara anggota mengurangi ketergantungan dolar. Jalur dagang baru dari Aceh, Dubai, Istanbul, Maroko menghidupkan rute kuno jalur rempah. Ini terinspirasi dari fakta sejarah rute dagang Timur Tengah Asia Tenggara sejak abad ke-1. 3,3. Dampak militer pasukan gabungan seperti NATO, Joint Islamic Defense Force (JIDF), drone, satelit, dan teknologi AI digabungkan. Pakistan memberi payung nuklir terbatas sebagai pencegah agresi deterrence. Keempat, dampak sosial budaya media internasional menyorot kebangkitan budaya ilmiah Islam. Universitas gabungan internasional didirikan. Hollywood dan media barat membuat film dan dokumenter khusus tentang fenomena ini. Bab, dampak pada ekonomi dunia. Kebangkitan sistem keuangan berbasis masalah. Satu langkah paling dramatis yang dilakukan kekhalifahan baru ini adalah kembalinya standar emas. Mereka mengumumkan pembentukan sistem mata uang tunggal berbasis dinar emas dan dirham perak. Ide ini bukan tanpa preseden. Pada era Ottoman, Safavid, Abbasiyah, hingga Mamluk, emas dan perak adalah alat tukar stabil yang menjadi rujukan perdagangan global. Keputusan ini mengguncang dunia. Amerika Serikat yang mengandalkan dolar sebagai mata uang, cadangan global langsung memandangnya sebagai ancaman serius. Negara-negara barat menyebut langkah itu kuno, tetapi kenyataannya banyak negara yang mengalami inflasi parah mulai tertarik. Krisis ekonomi berulang di beberapa benua membuat sebagian masyarakat dunia mulai meragukan keberlanjutan sistem fiat money modern. Ketika beberapa negara Afrika, Asia Tengah, sebagian Timur Tengah, dan bahkan beberapa wilayah Asia Tenggara mulai menerima mata uang kekhalifahan sebagai cadangan alternatif, harga emas global melonjak. Investor berbondong-bondong mencari keamanan. Wall Street dilanda guncangan. The Federal Reserve mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi gangguan sistemik. Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat. Cina melihat peluang besar dan mendekati kekhalifahan dengan penawaran kerjasama energi serta pengembangan infrastruktur. Pusat gravitasi ekonomi dunia mulai bergerak perlahan ke kawasan Asia Timur Tengah. Bab, dampak sosial budaya. Fenomena kembalinya identitas kolektif. Kebangkitan kekhalifahan juga menciptakan gelombang dalam masyarakat global, khususnya dunia Muslim.
Identitas yang selama ini terpecah oleh garis negara bangsa menjadi lebih cair. Di media sosial, tagar seperti Umahuniti, Calipatera, dan Numaslim World menjadi trending selama berminggu-minggu. Para akademisi sosiologi mencatat perubahan signifikan, munculnya rasa persaudaraan baru yang melampaui nasionalisme, terutama di generasi muda. Banyak anak-anak muda di Eropa yang berasal dari keluarga imigran mulai menunjukkan kebanggaan pada akar mereka. Negatif, tidak selalu. Banyak dari mereka justru menjadi lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih berkontribusi pada masyarakat. Tetapi reaksi balik dari kelompok ekstrem kanan di Eropa dan Amerika sangat keras. Mereka menyebut kebangkitan ini sebagai ancaman eksistensial. Partai-partai populis memanfaatkan isu ini, menghasilkan protes, demonstrasi, bahkan beberapa serangan radikal terhadap komunitas Muslim. Kekhalifahan menanggapi dengan diplomasi tinggi. Mereka mengecam kekerasan tetapi menolak tunduk pada tekanan Barat. Mereka menegaskan bahwa dunia Muslim tidak sedang mencari perang, melainkan kestabilan dan kedaulatan. Bab Dampak Teknologi Revolusi Industri Islam 2,03 Universitas Besar Kekhalifahan, yaitu Universitas Istanbul Raya, Universitas Al-Quds Teknologi, dan Universitas Riyadh Quantum Research Center, menjadi pusat baru inovasi global. Dalam 5 tahun, lembaga-lembaga ini menghasilkan reaktor fusi miniatur generasi baru kerjasama dengan ilmuwan Pakistan dan Turki, satelit navigasi independen yang jadi alternatif, GPS teknologi drone logistik berkecepatan tinggi syariah yang mengatur transaksi keuangan global secara transparan, pertanian vertikal otomatis yang membantu negara-negara miskin pangan ketika media barat menyebutnya propaganda. Laporan-laporan independen justru menunjukkan bahwa inovasi ini benar-benar ada. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Samsung, Huawei, dan perusahaan Eropa mulai membuka kantor riset di wilayah kekhalifahan. Dunia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kekhalifahan ini tidak terjebak nostalgia sejarah, melainkan menggabungkan tradisi dengan teknologi futuristik. Bab Dampak militer munculnya blok pertahanan baru tidak dapat dipungkiri. Kebangkitan kekhalifahan menciptakan dampak geostrategis masif. Setelah beberapa negara menyatukan angkatan bersenjata mereka dalam satu komando terpadu yang disebut Forces of the Ummah (FOU), peta kekuatan global berubah. FOU memiliki 5 juta pasukan aktif, 15 juta pasukan cadangan teknologi drone siluman rudal hipersonik buatan Turki, Pakistan, sistem pertahanan udara berlapis, armada laut gabungan di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara. Satuan siber yang sangat canggih NATO langsung menempatkan kekhalifahan sebagai ancaman terbesar setelah Rusia dan Cina. Tetapi kekhalifahan menegaskan bahwa mereka bukan agresor, melainkan penyeimbang global. Namun, dunia barat sulit mempercayainya. CIA, MI6, Mossad, dan intelijen barat lainnya meningkatkan operasi mereka di wilayah-wilayah strategis. Konstelasi dunia berubah. Bab Dampak pada politik dunia. Munculnya tata dunia baru dengan kekuatan ekonomi, militer, dan diplomasi yang tumbuh sangat cepat. Kekhalifahan menjadi salah satu pusat kekuasaan global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kekuatan non-barat mendominasi organisasi internasional yang baru dibentuk, Majelis Dunia Timur, Eastern World Assembly, Aliansi Energi, Eurasia Forum, keuangan emas global. Ketika negara-negara barat mencoba menegosiasikan ulang perjanjian energi, kekhalifahan menaikkan harga minyak dan gas secara signifikan. Hal itu memicu gelombang demonstrasi di beberapa negara Eropa yang tidak mampu menanggung biaya energi yang melonjak. Negara-negara besar seperti India dan Indonesia memainkan peran penengah, mencoba menyeimbangkan antara barat dan kekhalifahan. Afrika sendiri terbagi, beberapa negara memilih kekhalifahan karena investasi besar, sementara lainnya bertahan dengan barat. Bab Dampak terhadap krisis global kebangkitan. Harapan baru. Tidak semua negara takut. Negara-negara miskin yang selama ini diabaikan oleh kekuatan global kini menemukan pintu baru. Kekhalifahan meluncurkan program bantuan pangan berskala besar, pembangunan rumah sakit modern, beasiswa 100.000 pelajar internasional, kredit berbasis syariah tanpa bunga untuk negara berkembang dalam 3 tahun. Tingkat kemiskinan ekstrem di Afrika Timur turun signifikan berkat proyek irigasi dan energi terbarukan. PBB mulai kehilangan dominasi. Banyak negara lebih memilih bermitra dengan kekhalifahan karena dianggap lebih cepat, lebih adil, dan kurang birokratis.
dunia mulai melihat bahwa kebangkitan kekhalifahan bukan hanya kebangkitan politik, tetapi kebangkitan kemanusiaan. Bab reaksi Barat Perang Dingin baru ketika kekhalifahan semakin kuat. Banyak analis Barat menyebut ini sebagai Cold War 2.0, tetapi bukan antara AS dan Rusia, melainkan antara Barat vs dunia Islam terpadu. Bahkan beberapa jenderal NATO mengatakan bahwa peta ancaman telah berubah total. Uni Eropa mengalokasikan anggaran militer terbesar sepanjang sejarah. Amerika meningkatkan aliansi di Pasifik dan Timur Tengah. Serangan siber meningkat, operasi intelijen meningkat. Perang proksi muncul di beberapa negara Afrika. Namun berbeda dengan masa lalu, kekhalifahan tidak mundur. Mereka membalas dengan diplomasi, teknologi, dan kekuatan ekonomi. Untuk pertama kalinya, dunia tidak lagi unipolar.